Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulina Safaranisa dengan NIM 1038. Di sini saya akan menjelaskan terkait LKM 7 dan LKM 8 yang telah saya kerjakan. Yang pertama, di LKM 7 diminta untuk membuat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori di dataset Hadoop CSV. Di sini saya melakukan klasifikasi menggunakan metode boosting, yaitu ada boost. Pertama, saya mengimpor library yang dibutuhkan dan memanggil dataset yang akan digunakan. Lalu setelah itu, data dipisahkan menjadi fitur dan target. Untuk fitur itu X, sedangkan untuk target itu Y. Kemudian data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split di sini, di split data. Selanjutnya saya membuat model Adabus Classifier bekerja dengan menggabungkan beberapa model sederhana dan memperbaiki kesalahan prediksi pada setiap iterasi sehingga menghasilkan model yang lebih kuat. Lalu setelah model dibuat, dilakukan proses pelatihan menggunakan fungsi fit di training, fungsi fit. Kemudian model digunakan untuk memprediksi data uji menggunakan predik. Hasil prediksi nanti digunakan untuk evaluasi performa model. Untuk hasilnya, hasil akurasinya itu ada 85,66%. Untuk hasil dan analisis data, metode Adabus digunakan untuk mengklasifikasikan pendapatan pada dataset Hadoop menjadi dua kategori, yaitu kurang dari sama dengan 50K dan lebih dari 50K. Setelah dilakukan pelatihan dan pengujian model, diperoleh akurasi sebesar 85,66%, yang menunjukkan bahwa model mampu memprediksi kelas pendapatan dengan cukup baik. Adabus bekerja dengan menggabungkan beberapa model sederhana sehingga menghasilkan model yang lebih akurat. Dari hasil pengujian, model lebih baik dalam mengenali kelas kurang dari 50K karena jumlah datanya lebih banyak dibandingkan kelas lebih dari 50K. Untuk kesimpulannya, berdasarkan klasifikasi menggunakan metode Adabus diperoleh akurasi sebesar 85,66%, menunjukkan bahwa Adabus mampu mengklasifikasikan data pada dataset Hadoop dengan baik dan menghasilkan performa yang cukup tinggi. Selanjutnya untuk LKM 8, nah di sini diminta untuk mengulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun menggunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT. Di sini saya melakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi menggunakan beberapa metrik, yaitu ada akurasi, precision, recall, F1 score, sama confusion metric. Di akurasi digunakan untuk melihat persentase prediksi yang benar, precision itu digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi positif, recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif, sedangkan untuk F1 score itu gabungan antara precision dan recall sehingga memberikan evaluasi yang lebih seimbang. Confusion metric digunakan untuk mengetahui jumlah true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif sehingga bisa diketahui jenis kesalahan yang dilakukan model. Untuk hasilnya, confusion matrix di sini ada 3, 2, 1, 4, akurasinya 0,7, precisionnya 0,66, recall 0,8, F1 score 0,72. Untuk yang nomor 2, jelaskan kapan lebih cocok menggunakan akurasi, lebih cocok menggunakan recall, dan juga F1 score untuk studi kasus tersebut. Akurasi lebih cocok digunakan ketika jumlah data pada setiap kelas relatif seimbang dan kesalahan prediksi di kedua kelas dianggap sama penting. Pada studi kasus ini, akurasi bisa digunakan karena jumlah mahasiswa DO dan tidak DO sama-sama ada 5 data. Recall lebih cocok digunakan ketika tujuan utama adalah menemukan sebanyak mungkin kasus positif. Di studi kasus mahasiswa DO, recall penting jika kampus
ingin mendeteksi sebanyak mungkin mahasiswa yang berpotensi DO agar dapat eh, diberikan pembinaan lebih awal. Jadi nilai recall sebesar 80% menunjukkan bahwa 80% mahasiswa yang benar-benar DO berhasil terdeteksi. Nah, untuk F1 score lebih cocok digunakan ketika precision dan recall sama-sama penting. Nilai ini memberikan keseimbangan antara kemampuan mendeteksi mahasiswa DO dan mengurangi kesalahan prediksi. Di studi kasus ini, F1 score-nya 72,73 menunjukkan performa model secara keseluruhan dan dalam mendeteksi mahasiswa yang berisiko DO tanpa perlu banyak menghasilkan prediksi yang salah. Untuk hasil dan analisis data, menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan 7 dari 10 data mahasiswa dengan benar. Recall cukup tinggi, 80%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa benar-benar berstatus DO berhasil terdeteksi oleh model. Tapi masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, yaitu dua mahasiswa yang sebenarnya tidak DO tetapi diprediksi DO atau false positive, dan satu mahasiswa yang sebenarnya DO tetapi diprediksi tidak DO atau false negatif. Eh, di studi kasus peristiwa DO, kesalahan false negatif perlu diperhatikan karena dapat menyebabkan mahasiswa yang berisiko DO tidak terdeteksi sehingga tidak mendapatkan tindakan atau pembinaan lebih lanjut. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan, akurasi sebesar 70%, recall 80%, dan F1 score 72,73%. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait pengerjaan LKM 7 dan LKM 8 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.